Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Saya di sini Juli Martoguto dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan memberikan suatu pidato yang berjudul tentang lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan adalah kombinasi dari suatu fisik sumber daya alam yang terdiri dari air, flora dan fauna, udara, matahari, dan masih banyak lagi. Di masyarakat di daerah Indonesia ini banyak lagi masyarakat yang belum mengenal apa arti dari keindahan dari lingkungan, di mana banyak lagi masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan yang bersih dapat memberikan terhadap diri kita yaitu kenyamanan, di mana banyak lagi masyarakat Indonesia bahwa membuat lingkungan kotor akan menimbulkan banyak hal seperti banjir, terjadinya banyak penyakit, banyaknya nyamuk di sana sini, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan memberikan suatu penjelasan dari langkah-langkah untuk menjaga lingkungan kita. Di mana yang pertama, di sini saya akan memberikan apa sih arti dari sampah organik dan anorganik. Di mana sampah organik ialah sampah yang mudah untuk diuraikan, yang mudah untuk dilunakkan oleh alam sekitar. Di mana contoh dari sampah organik ini terdiri dari daun, kotoran manusia, bulu hewan, dan masih banyak lagi. Sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit untuk diuraikan, di mana ada zat kimia yang membuat sampah ini sulit untuk diuraikan di alam sekitar. Contoh dari sampah anorganik ini ialah yaitu besi, plastik, kaca, tembaga, serta emas. Nah, menurut teman-teman semua, tahu nggak sih apa sih itu cara untuk mendaur ulang sampah ini agar bisa berguna kembali? Nah, di sini saya akan memberikan langkah atau tips untuk mendaur ulang sampah tersebut. Nah, kita mulai pertama dari sampah organik. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menguraikan atau memberikan manfaat terhadap kita kembali dari sampah organik ini. Nah, sampah organik ini kan termasuk mudah untuk diuraikan, di mana sampah ini akan memberikan manfaat yang sangat-sangat baik buat tumbuhan kita. Contohnya tumbuhan mangga, tumbuhan rambutan, bunga, dan masih banyak lagi. Nah, untuk membuat pupuk kompos, pupuk dari bahan organik ini, ada langkah yang pertama kita buat, yaitu ambil dari sebuah wadah yang berisikan tanah
dari alam sekitar. Nah, sampah itu kita masukkan ke dalam wadah tersebut seperti daun, kita masukkan, lalu kita tutup lagi, timbun lagi dalam wadah tersebut tanah. Nah, setelah itu kita tunggu dalam beberapa hari atau 1 minggu, bahkan lebih. Mungkin itu langsung teruraikan. Nah, setelah kita tunggu 7 hari atau lebih, nah sampah itu sudah akan menjadi lunak dan bersatu dengan tanah tersebut. Nah, maka tanah itu akan memberikan suatu gizi terhadap tumbuhan. Nah, itulah langkah untuk memberikan suatu kebaikan buat kita, di mana bisa memberikan pupuk kompos untuk terhadap tumbuhan kita. Nah, sekarang kita masuk ke sampah anorganik. Bagaimana sih cara untuk mendaur ulang sampah anorganik ini? Di sini saya akan memberikan langkah yang bisa untuk kita lakukan setiap hari. Nah, sampah anorganik kan sulit untuk diuraikan. Nah, otomatis kita bisa membuat sampah anorganik ini untuk hal yang berguna. Nah, contohnya kita ambil sampah anorganik itu besi, nah, lalu atau plastik itu. Dari besi atau plastik ini kita bisa membuat bahan kerajinan tangan yang dapat memberikan uang atau ekonomi terhadap diri kita. Contohnya kita membuat dari plastik itu tempat air minum atau tempat pulpen. Nah, kalau seandainya kita berpikir gimana cara membuatnya itu tergantung dari kerajinan tangan masing-masing. Nah, kalau seandainya kita sudah membuatnya, mungkin kalau kita jual ke kalangan sekitar, mungkin kita itu akan mendapatkan duit atau uang terhadap diri kita. Nah, itu kan akan memberikan dampak positif terhadap kita, baik itu ekonomi maupun diri kita. Nah, itulah langkah dari menguraikan atau memanfaatkan dari sampah anorganik ini. Nah, sekarang kita akan memberikan suatu pengarahan atau himbauan buat masyarakat atau teman-teman sekalian. Kita itu harus memberikan suatu pemikiran agar masyarakat sekitar lain ngikut di mana atau menjadi contoh gitu terhadap diri kita. Kasih contoh yang baik terhadap baik itu adik, kakak, tidak tergantung umur. Sekarang kita itu berbuat hal yang baik. Nah, begitu juga nanti kalau kita melakukan hal yang baik, maka masyarakat akan ngikut. Nah, kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan alam tempat tinggal, maka kita tinggal menjaga. Mari buat teman-teman semua harus sadar diri, berikan dan kasih yang terbaik buat lingkungan kita. Maka dari itu saya di sini apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.